Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rimuru Tempest, di mana di channel ini akan menceritakan alur cerita manhwa. Nah, langsung saja pada alur cerita kali ini, admin akan membahas tentang seorang pemuda misterius yang bernama Bam, yang hanya mengenal dan menginginkan seorang wanita yang bernama Rachel. Namun, wanita itu meninggalkannya masuk ke dalam menara demi mewujudkan impiannya. Nah, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, di sebuah goa, Bam yang sedang kebingungan mengejar Rachel yang entah mau kemana. Setelah Bam menghampirinya, mereka berdua pun terjatuh. Bam yang tampak cemas berkata, "Mau kemana kau?" Rachel menjawab, "Aku akan ke puncak menara. Kau ingat Bam, aku bisa pergi ke dunia luar bila sampai ke puncak menara. Jadi, aku akan ke puncak menara." Lalu Bam semakin tampak cemas mendengar perkataan Rachel. "Aku muak di sini, di dunia yang gelap ini. Maafkan aku Bam, lupakanlah aku. Biarkan aku terlahir kembali." Kemudian Bam yang melihat badan Rachel bercahaya berteriak, "Tidak Rachel, Rachel jangan pergi. Kumohon jangan pergi." Lalu Bam lanjut berteriak dan berkata, "Kalau kau pergi, aku akan mengikutimu sampai mati." Kemudian, di suatu tempat di dalam menara di lantai 1, lantai hidden, tiba-tiba Bam yang sedang tidur berteriak, "Jangan pergi Rachel." Kemudian Bam terbangun dan berkata, "Di mana aku?" Kemudian terdapat cahaya dan seseorang muncul dan berkata, "Aha, cukup lama juga sejak terakhir tempat ini kedatangan pengunjung seperti kau." Kemudian Bam berkata, "Siapa kau?" Lalu orang tersebut berkata, "Aku takkan melukaimu. Cukup lama juga sejak seorang pengunjung membuka sendiri gerbangnya. Selamat datang di menara ini, tuan mudaku." Kemudian Bam berkata, "Apa aku ada di dalam menara?" Lalu orang tersebut berkata, "Namaku Hayden. Akulah penjaga lantai dasar menara ini. Siapa namamu, tuan muda?" Bam menjawab, "Namaku adalah Bam ke-25. Itu adalah tanggal kelahiranku." Kemudian Hayden berkata, "Nama yang sulit diucapkan. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Bam. Jadi Tuan Bam, bagaimana kau bisa sampai di sini?" Kemudian Bam berkata, "Aku mengikuti seorang gadis. Ada perempuan berambut pirang lewat sini, bukan?" Lalu Hayden yang tampak berpikir, kemudian Bam berkata, "Kau melihatnya? Kemana dia pergi? Kumohon beritahu aku. Aku harus menemukannya." Kemudian Hayden mengangkat tongkatnya dan berkata, "Semua jawabannya ada di atas sana. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Kalau kau ingin menemukannya, termasuk gadis itu, maka naiklah. Kalau yang kau cari adalah kekayaan, kehidupan abadi, kekuatan mutlak, keahlian sihir atau misteri, pergilah ke atas." Lalu Hayden melanjutkan penjelasannya dan berkata, "Kebenaran, kejayaan, dan kebahagiaan dunia semua ada di atas sana. Menara ini adalah tempat seperti itu. Tapi ingatlah, ini adalah perjalanan yang sulit dan penuh rasa sakit. Ingatlah tuan mudaku." Lalu Bam berkata, "Aku akan menempuh resiko apapun hanya untuk bertemu dengannya." Kemudian Hayden berkata, "Bagus, aku suka tekadmu. Kalau begitu, biar kuuji untuk melihat apakah kau layak untuk naik ke atas." Lalu Bam berkata, "Aku diuji. Ujian apa?" Kemudian Hayden menjelaskan dan berkata, "Di setiap lantai menara ini ada ujiannya untuk menentukan apakah layak untuk naik ke lantai berikutnya. Setiap ujian akan ditentukan oleh pengawas dan penguasa setiap lantainya. Tentu saja, ujian tiap lantai memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Jika kau lulus ujian, kau boleh naik ke lantai berikutnya." Lalu Hayden melanjutkan dan berkata, "Dengan kata lain, jika Tuan Bam ingin naik ke lantai berikutnya, Tuan harus lulus ujian dariku." Kemudian Bam melihat sebuah bola dan monster dan berkata, "Bola apa itu? Lalu monster apa itu?" Kemudian Hayden berkata, "Bola itu dibuat untuk pecah jika dipukul dengan cukup keras." Lalu Hayden menjelaskan peraturan ujiannya dan berkata, "Untuk lulus ujian ini, peraturannya sederhana. Tuan harus masuk ke ruang sana lalu melewati atau mengalahkan monster yang ada. Tuan dianggap lulus
jika saat bolanya dipecahkan. Kemudian Bam bertanya, apakah monsternya adalah makhluk di sana itu? Lalu Hayden menjawab, itulah dia. Dia seekor belut bersirap putih, ikan raksasa yang hidup di Shinsu. Berenang menembus menara, biasanya ia sangat jinak. Tapi ini adalah musim kawinnya. Dan beberapa bulan belakangan dia belum makan apapun. Jadi saat ini dia sangat agresif. Apa kau takut padanya? Sayang sekali. Kalau kau takut pada ikan itu, bagaimana kau bisa lulus dari ujianku? Bagaimana kau bisa naik? Kalau kau takut, kau takkan pernah menemukan apa yang kau cari. Kemudian Bam berkata, aku tak bisa bertemu dengannya lagi. Lalu Hayden berkata, seorang gadis sendirian di menara ini? Aku pun juga cemas. Mungkin dia sudah dimakan belut atau dimangsa makhluk yang lebih seram. Pikirkanlah dengan tenang Tuan Bam. Lalu Bam berkata, aku tak mau itu terjadi. Lalu Hayden berkata, memecahkan bola itu hampir mustahil untukmu. Ikut ujian ini hampir seperti bunuh diri bagimu. Di dalam Shinsu, belut itu sangat cepat dan gesit. Kau takkan bisa bergerak cukup cepat untuk lolos. Kemudian Bam berkata, aku rindu kepadanya. Lalu Hayden berkata, kau cuma akan jadi makanan belut. Ketimbang bunuh diri, kurasa sebaiknya kau melupakannya dan melanjutkan hidupmu. Setelah Bam mendengar perkataan Hayden, Bam langsung masuk ke dalam Shinsu untuk mengalahkan monsternya. Lalu Hayden tertawa dan berkata, selamat datang ke menara ini Tuan Bam. Kemudian di suatu tempat di dalam menara Evan yang sedang mengejar Putri Yuri dan berkata, apa yang ingin kau lakukan di lantai 1? Lalu Yuri yang sedang berlari berkata, ada seorang irreguler di lantai dasar. Dia telah membuka gerbangnya sendiri. Kemudian Evan yang tampak kaget dan berkata, apakah kau yakin? Lalu Yuri berkata, ya, seorang telah membuka gerbangnya. Lalu Evan berkata, kalau benar itu luar biasa. Kemudian Yuri yang kembali berlari dan berkata, sekarang dia bersama Hayden di lantai 1. Ujiannya akan dimulai. Kemudian Evan berkata, tapi Tuan Putri, jangan bilang kau akan turun untuk menyaksikannya. Sama sekali tidak boleh. Itu berbahaya. Kemudian Yuri tertawa dan berkata, dasar pengecut, tidak usah takut. Kemudian Yuri dan Evan sampai di lantai 1 dan melihat Bam dari kejauhan. Dan Yuri berkata, itu dia dan Hayden. Kemudian Yuri yang tampak agak kecewa dan berkata, dia sama sekali tidak kelihatan istimewa. Kukira dia seorang monster seperti Urek. Aku jadi agak kecewa. Lalu Yuri bertanya kepada Evan dan berkata, apa pendapatmu sebagai pemandu? Apa dia punya kekuatan rahasia? Lalu Evan berkata, dia terlihat lincah tapi tubuhnya kecil. Aku tak merasakan kekuatan tak lazim yang kurasakan daripada para irregular sebelumnya. Dia hanya manusia biasa. Lalu Yuri berkata, sungguhkah? Bukankah kaum irregular semuanya seperti Urek dengan kaki batang pohon dan sejenisnya? Lalu Evan berkata, Urek tidak sebesar itu. Lalu Yuri berkata, buang-buang waktu saja. Aku berharap lebih dari ini. Kemudian Evan berkata, tapi agak aneh. Sampai sekarang kaum irregular itu sangat kuat seperti Pantominum atau Urek. Tapi kelihatannya dia bahkan tak layak untuk diuji. Lalu Yuri yang sedang tampak berpikir berkata, manusia biasa mustahil mengikuti ujian itu. Kemudian Evan yang masih tampak mengamati berkata, lihat, itu bolanya. Bukankah memakai belut sirap putih untuk ujiannya agak berlebihan? Apa begini supaya dia menyerah? Lalu Yuri berkata, mungkin Hayden tak suka dengan irregular. Jadi dia mencoba membuatnya menyerah. Dia mustahil bisa mencapai menara bagian dalam. Bahkan kalau dia mengikuti ujiannya, cepat atau lambat dia akan mati. Lalu Yuri berkata, apa kita bantu saja dia agar lebih seru, dan irregular biasanya membawa kekacauan di menara. Lalu Evan mengatakan, kita tidak butuh kekacauan, kita tidak boleh membantunya.
Kalau raja sampai tahu, kita semua akan mati." Kemudian Yuri dan Evan tampak kaget saat melihat Bam yang berlari masuk ke dalam Shinsu. Lalu Yuri berkata, "Dia gila ya?" Lalu Yuri tertawa dan berkata lagi, "Aku tahu dia takkan mengecewakanku. Sekarang baru seru." Lalu kemudian Yuri pun langsung melompat dan menghampiri Bam. Kemudian setelah sampai, Yuri menghentikan Bam dan mengatakan, "Hai anak baru, kau mau mati ya? Jawab pertanyaanku. Apakah kau mengerti perkataanku?" Lalu Yuri berbalik dan berkata kepada Hiden, "Hei Hiden, jangan bilang kau belum memberikan kantung padanya." Lalu Hiden berkata, "Oh, aku baru ingat." Kemudian Yuri berkata, "Kau pengurus tertua di menara ini bukan? Kurasa kau sengaja." Kemudian Hiden berkata, "Tidak. Kadang aku juga bisa salah." Lalu Yuri berkata kepada Evan, "Hai Evan, jangan cuma berdiri di sana, ayo turun." Lalu Evan dengan wajah cemasnya berkata, "Aduh, kenapa dia memanggilku saat ada Hiden di sana?" Kemudian Hiden berkata, "Aku kenal kau, kau adalah pemandunya." Kemudian Evan berkata, "Lama tak jumpa Hiden, kau masih terlihat muda dan sehat." Lalu Yuri yang memotong pembicaraan Evan dan berkata cukup basa-basinya, "Kau punya kantong lebih kan? Berikan satu ke anak ini." Sepertinya Hiden takkan memberikannya. Kemudian Evan mencari kantong miliknya dan memberikannya kepada Bam dan berkata, "Ini untukmu, kantung rank A. Mungkin terlalu bagus untukmu, tapi cuma ini yang kupunya." Kemudian Bam mengambil kantung yang diberikan oleh Evan dan seketika Bam pun mengerti bahasa yang dipakai oleh Yuri dan Evan. Kemudian berkata, "Bagaimana? Lumayan bukan? Sekarang kau mengerti ucapanku." Lalu Yuri berkata, "Kantung itu terlalu bagus untukmu. Berterima kasih Lanak. Kini kau sudah mengerti ucapanku." Kemudian Bam berkata, "Apakah bola ini membuatku mengerti bahasa kalian?" Lalu Yuri berkata, "Tepat sekali." Kemudian Evan memperkenalkan diri dan berkata, "Tak usah kaget. Perkenalkan, namaku Evan, pemandu rank A. Dan ranker di menara ini, gadis di sana itu adalah Putri Yuri, yang juga seorang ranker di sini. Yang barusan kuberikan padamu adalah kantung, benda paling penting bila kau menaiki menara ini. Sebetulnya fungsinya ada banyak, tapi yang terpenting, benda itu menerjemahkan semua bahasa. Lalu satu lagi, coba ucapkan mode hilang ke kantung itu." Kemudian Bam pun mengatakan mode hilang dan tiba-tiba benda tersebut menghilang. Lalu Hiden berkata, "Jangan panik, bolanya cuma tak terlihat. Katakan tampak mode, maka dia akan muncul." Kemudian Yuri berkata kepada Hiden, "Kau sungguh ingin memaksanya keluar cuma karena dia irregular?" Lalu Hiden menjawab, "Kau salah Tuan Putri. Aku menjalankan ujian ini secara sah, dan aku tak pernah mencoba untuk memaksanya keluar." Kemudian Yuri berkata, "Yang benar saja, ujian ini kan pantasnya untuk lantai 20 ke atas." Kemudian Hiden berkata, "Kau lupa, dia adalah irregular. Semua irregular yang memasuki menara memiliki kekuatan yang luar biasa. Ujian ini pantas bagi seorang irregular." Kemudian Bam yang tiba-tiba memotong pembicaraan dan berkata, "Kalian terus berkata seorang irregular. Apa itu?" Lalu Yuri menjelaskannya dan berkata, "Itu sebutan untuk mereka yang membuka gerbang dan memasuki menara atas kehendak mereka sendiri. Irregular tidak terpilih untuk memasuki menara. Seharusnya mereka yang bisa masuk ke menara cuma yang terpilih. Tapi terkadang irregular seperti kalian berhasil masuk. Sejak zaman dulu, irregular selalu membawa kekacauan dan perubahan, karena mereka memiliki kekuatan yang tak biasa. Mereka ditakuti banyak orang." Lalu Yuri berkata, "Tapi coba kau lihat, dia berbeda dari irregular lainnya. Tubuhnya kecil, dia tak punya kemampuan khusus. Ya, mungkin saja dia nanti jadi ganteng, tapi..." Bahkan Evan pemandu rank A kita bilang dia cuma bocah biasa dibandingkan irregular lainnya. Dia seperti bayi.
Jadi maksudku Tuan Hayden, bukankah lebih adil jika kau menurunkan tingkat kesulitannya? Kemudian Hayden berkata, kau sungguh ingin dia naik ya? Baiklah, aku akan mengubah peraturannya sedikit. Bagaimana kalau begini? Kau pinjami dia salah satu senjatamu. Kemudian Yuri berkata, senjataku? Lalu Hayden berkata, ya, senjatamu cuma untuk ranker kelas tinggi bukan? Jadi jika kau meminjamkannya, dia akan sangat diuntungkan. Omong-omong, kau punya Black Mark, pemberian raja kan? Kemudian Yuri berkata, Black Mark itu terlalu. Lalu Hayden berkata, sebenarnya meminjamkan senjata juga melanggar peraturan, tapi aku akan izinkan jika kau meminjamkannya. Menurutku itu terlalu berlebihan? Kalau menurutmu itu terlalu berlebihan, sayang sekali dia harus mengikutinya dengan tangan kosong. Lalu Yuri pun menyetujuinya, lalu berkata, hei bocah, siapa namamu? Lalu Bam berkata, namaku Bam, Bam ke-25. Lalu Yuri berkata, baiklah Bam, apa kau ingin menaiki menara ini atau ingin menyerah saja? Lalu Bam berkata, aku tak bisa menyerah, aku harus menemukan seseorang. Lalu Yuri berkata, menemukan seseorang? Wow, dia genit, sudah punya pacar ya. Kau bisa mati. Ada kemungkinan besar kau bisa mati sebelum kau menemukan orang yang kau cari masih ingin naik. Lalu Bam berkata, tak masalah, aku tetap akan pergi. Lalu Yuri berkata, baiklah. Lalu Yuri memperlihatkan senjatanya dan berkata, persediaan senjata, mode tampak. Lalu Yuri mengambil salah satu senjatanya dan berkata, ambil ini, Black Mark. Lalu Bam berkata, apa itu? Lalu Yuri berkata, kupinjamkan padamu untuk sementara. Lalu tiba-tiba Evan berkata, Putri Yuri, itu tidak boleh. Bagaimana bisa kau meminjamkan senjata seperti Black Mark? Lalu Evan berkata, jangan lakukan. Bila ketahuan raja, kau bisa dibunuhnya. Lalu Bam berkata, tidak apa-apa, kau tak perlu meminjamkan benda berharga seperti itu. Lalu Yuri berkata, ambil saja. Bukankah kau mau naik ke atas apapun caranya? Ambillah. Senjata ini bernama Black Mark. Ini senjata jarum, senjata dasar di menara. Jarum digunakan untuk menusuk dan menikam. Black Mark adalah senjata jenis jarum yang terhebat. Ia adalah salah satu dari 13 senjata seri bulan yang dibuat Asul Edward. Senjata ini setengah hidup. Jadi, sekali kau mengaktifkannya, senjata ini akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, meski kau sudah memilikinya, kesempatanmu untuk lolos masih kecil. Senjata yang bagus sekalipun bergantung pada kemampuan penggunanya. Tapi, jika kau masih ingin mengikuti ujian ini, aku akan meminjamkannya. Jadi cobalah. Lalu Evan berkata, Putri, jangan yang Black Mark. Kumohon. Lalu Yuri berkata, diam, ini keinginanku. Lalu Bam berkata, terima kasih. Aku berjanji akan mengembalikannya. Lalu Evan berkata, mengapa kau menolong anak itu dengan memberikannya Black Mark? Jangan bilang kau jatuh cinta pada pandangan pertama, atau... Lalu tiba-tiba Yuri memukul kepala Evan dan berkata, diam bodoh. Kemudian Evan berkata, sungguh berpikir irregular itu akan mengubah menara? Lalu Yuri berkata, aku tak punya waktu untuk menghayal. Aku cuma suka gayanya, itu saja. Lalu, tiba-tiba Bam memasuki Shinsu untuk mengalahkan monster tersebut dan menyelesaikan ujian dari Hayden. Nah, part 1 berakhir. Jangan lupa support dan terus beri semangat admin dalam
menceritakan alur cerita manhwa dengan cara jangan lupa subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.